Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengar renungan di Manarema pagi hari ini, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, urapan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Pagi hari ini di Manarema, Tuhan urapi kami. Berfirmanlah untuk anak-anak-Mu yang mengikuti Manarema. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini di Manarema saya beri tema jiwa tertekan. Oleh karena itu, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu, dalam kitab Mazmur 42 memperlihatkan bagaimana pemazmur sedang mengalami tekanan di dalam hidupnya. Bukannya tekanan dalam hidupnya, tetapi dia juga mengalami tekanan di dalam jiwanya. Bapak Ibu, Mazmur Daud saat mengalami tekanan, ia tidak menyembunyikan perasaannya, tetapi ia membawa pergumulannya hanya kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ayat ini mengingatkan dirinya untuk selalu berharap kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya tekanan yang dialami oleh Daud saat itu begitu berat, tetapi dia tetap mengatakan saat tekanan datang, dia katakan, tekanan jiwanya datang, dia mengatakan, tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, di mana rema tentang tertekan jiwa kita. Mari kita akan belajar ketika jiwa kita sedang tertekan, kita tidak perlu menjauh dari Tuhan. Saat jiwa kita tertekan, kita tidak perlu meninggalkan Tuhan. Saat jiwa kita tertekan, kita tidak perlu lari kemana-mana. Saat jiwa kita tertekan, datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Kalau jiwa kita tertekan, datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada penyelesaiannya, Bapak Ibu. Pasti ada jawabannya saat jiwa kita tertekan. Kalau kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur Daud katakan, jiwa yang tertekan, datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini, apa arti jiwa yang tertekan? Arti jiwa tertekan secara sederhana mengatakan begini, kondisi di mana batin dan mental seseorang sedang mengalami tekanan atau sedang mengalami beban yang begitu berat, Bapak Ibu. Kalau saat ini jiwa mereka tertekan, kondisi di mana batin dan mental mereka sedang mengalami tekanan atau mengalami beban yang begitu berat. Kalau beban begitu berat, saya yakin dan saya percaya tidak bisa untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, berbicara tentang tekan seperti pegas atau spons yang sedang dihimpit oleh benda yang berat, Bapak Ibu. Kalau saudara melihat spons kalau saudara pegang, dia akan kempes. Begitu pegas, kalau ditekan dengan benda yang berat, ya, dia akan berat, tidak akan Bapak Ibu. Begitu juga
hidup kita kalau sedang mengalami tekanan, himpitan begitu berat, menggambarkan situasi di mana ruang gerak, ruang di mana kita untuk mendapatkan sukacita, untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan harapan, terasa sempit, tidak ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, pagi hari ini Allah inginkan saat jiwa kita tertekan, Allah mau datanglah kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini banyak orang-orang yang sedang jiwanya tertekan. Mengapa saya katakan hari-hari ini banyak orang yang sedang jiwanya tertekan? Ya, bukan saja jiwa tertekan. Tertekan dengan apa Bapak Ibu? Yang pertama, tekanan finansial. Kenapa katakan tekanan finansial? Kebutuhan hidup kita hari-hari ini membuat hidup orang-orang, bukan saja di anak-anak Tuhan, semua orang. Berapa hari ini kita disibukkan dengan adanya kita cari bahan bakar, pertalite di mana-mana habis. Bapak Ibu. Bahkan bahan pokok naik, terutama cuma telur, harganya menurun Bapak Ibu. Semua menaik, harga semua naik. Finansial kebutuhan hidup begitu meningkat. Ya, akhirnya jiwa mereka tertekan. Akhirnya mendapatkan beban hidup, biaya hidup terus meningkat, tidak sebanding dengan pendapatan. Kalau sudah tidak sebanding dengan pendapatan, akhirnya cari jalan keluarnya, utang sini, utang sana sampai ikut, ya, penjol. Kalau sudah ikut penjol, sudah terjerat dengan penjol, Bapak Ibu, menumpuk. Setelah menumpuk, sedang ditagih, tidak ada pemasukan, tidak ada, akhirnya lari, bisa tinggalkan keluarga, bisa tinggalkan yang lain, sampai bagaimanapun dia berusaha untuk menutupi penjol itu. Akhir-akhir ini banyak orang terjerat dengan penjol, pinjaman online. Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, sampai ya kebutuhan hidup ikut pinjaman online, penjol. Bapak Ibu, kalau sudah kena itu kita sudah terjerat. Kalau sudah terjerat akhirnya ibadah malas, doa malas, pikirannya tertekan. Kalau sudah tertekan jiwanya akhirnya mau tinggalkan Tuhan, tidak mau lagi ibadah. Bukan saja tidak mau lagi ibadah, bahkan dikatakan tidak Kristen-Kristenan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, kalau hatimu tertekan dengan kebutuhan hidupmu, beban hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kalau kau datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Jangan sampai kemana-mana, datanglah, larilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Di situ kau akan menemukan jawaban kalau kau mau datang kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau akan menemukan Tuhan. Orang yang mencari aku pasti akan menemukan aku. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku tidak jauh dari hidupmu, aku dekat dengan hidupmu. Tinggal maukah engkau datang, lari kepadaku. Kalau kau mau datang kepadaku, aku akan memelukmu dan akan memberi kelegaan hidupmu. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, mungkin jiwa kita tertekan. Dunia kerja, misalnya dalam pekerjaan. Kita sedang kemana-mana cari pekerjaan. Kalau sedang mencari pekerjaan, sulit.
Melamar di sini tidak diterima, melamar di sana tidak diterima. Pengalaman tidak ada, semuanya sulit untuk kita bekerja. Bahkan dikatakan akhir-akhir ini banyak usaha-usaha yang sedang ditutup, PHK di mana-mana. Kalau hari-hari ini kau sungguh-sungguh sedang tertekan untuk pekerjaan, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menjadi jalan keluar buat saudara. Tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku rindu, peluk aku. Gak usah malu-malu saudara datang kepada Tuhan. Kalau saat ini butuh pekerjaan, berdoalah, minta sama Tuhan. Jangan kau minta hari ini, minta kamu harus dapatkan. Tidak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sampai hatimu luluh, sampai hatimu hancur ke hadapan Tuhan. Hati yang hancur, Tuhan dekat dengan dia. Orang yang patah hati, orang yang tidak semangat, dia akan diberi semangat baru untuk Tuhan. Tetapi jangan kau meminta secara instan, hari ini aku berdoa, hari ini aku harus dapat. Tidak. Allah mau supaya kita merendahkan hati kita. Doa dengan sungguh-sungguh, minta dengan sungguh-sungguh, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau inginkan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan siap untuk menolong saudara. Tuhan siap untuk memberi pekerjaan saudara. Asalkan kau mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kalau sudah dikasih pekerjaan, jangan kau pilih-pilih pekerjaan ini. Oh, aku titelku begini, aku punya kedudukan ini. Jangan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Tinggal kita, apakah kita sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, ya kita rugi Bapak Ibu. Di pagi hari ini, di mana rema, Tuhan inginkan tekanan jiwa apa yang sedang kau alami. Kebutuhan hidup, pekerjaan, Tuhan siap untuk menolong saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau Tuhan siap untuk menolong, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Bapak Ibu, Allah menginginkan tumpahkan segala isi hatimu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa. Allah mau supaya kita memiliki hati untuk berdoa sungguh-sungguh. Berdoa dengan ucapan syukur. Berdoa dengan hati yang penuh kerelaan kepada Tuhan. Masuklah di dalam kamarmu. Kuncilah pintu. Bicaralah kepada Tuhan. Kalau kau bicara kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia melihat saudara. Saat saudara memasuki pintu doa, saudara memasuki ruangan doa, saudara menutup pintu di dalam doamu, ruang doamu, saat kau mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan hadir. Rohnya akan hadir. Tuhan akan menjamah saudara. Mazmur berkata, di dalam Mazmur 142 ayat yang ketiga, di hadapannya aku mencurahkan keluhanku. Di hadapannya aku memberitahukan kesesakanku. Daud mengungkapkan isinya saat dia menyerahkan isi hatinya, mencurahkan kesesakannya kepada Tuhan. Tuhan hadir, menolong, memberi kekuatan yang baru. Dan hari ini, tekanan jiwamu, datanglah kepada Tuhan. Masuk di dalam doamu, masuk dalam kamarmu, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Di mana rema pagi hari ini? Tekanan jiwa bisa diatasi. Kalau saudara cari Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan
Pagi hari ini di mana Rema, Tuhan memberkati kami, menolong kami, agar kami terus dekat dengan Tuhan. Tekanan jiwa kami percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Terpujilah kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.